Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Puspitasari, NIM P0512220052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan saya yang berjudul Insomnia pada Lansia di Puskesmas Jalan Gedang, Kota Bengkulu. Baiklah, sebenarnya di sini apa sih insomnia itu? Jadi insomnia itu didefinisikan sebagai suatu persepsi di mana seseorang merasa tidak cukup tidur atau merasa kualitas tidurnya yang sangat buruk, walaupun orang tersebut sebenarnya memiliki kesempatan tidur yang cukup, sehingga mengakibatkan perasaan yang tidak bugar sewaktu atau setelah terbangun dari tidur. Penderita insomnia berbeda dengan orang yang memang waktu tidurnya jangka pendek atau short sleeper, di mana pada short sleeper, meskipun waktu tidur mereka pendek, mereka tetap bugar sewaktu bangun tidur, berfungsi secara normal di siang hari, dan mereka tidak mengeluh tidurnya di malam hari. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya insomnia. Yang pertama yaitu faktor psikologi, terus yang kedua problem psikiatri, yang ketiga sakit fisik, yang keempat faktor lingkungan dan gaya hidup. Faktor psikologi ini stres yang berkepanjangan paling sering menjadi penyebab dari insomnia, sedangkan problem psikiatri itu depresi paling sering ditemukan dari problem psikiatri. Jika bangun lebih pagi dari biasanya yang tidak diinginkan, adalah gejala paling umum dari awal depresi. Sakit fisik, sesak napas pada orang yang terserang asma, flu sehingga hidung yang tersumbat dapat merupakan penyebab gangguan tidur atau insomnia. Kemudian yang keempat faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terjadi akibat lingkungan yang bising seperti lingkungan lintas pesawat, jet kereta, atau bahkan TV tetangga. Itu bisa menyebabkan faktor terjadinya insomnia. Nah, yang terakhir gaya hidup. Gaya hidup ini seperti mengkonsumsi alkohol, rokok, obat penurun berat badan, jam kerja yang tidak teratur juga menyebabkan sebagai faktor penyebab insomnia. Kemudian ada klasifikasi insomnia, itu ada beberapa macam dari tipe insomnia, yaitu yang pertama yakni insomnia sementara atau transien, kemudian insomnia jangka pendek, insomnia kronis. Nah, insomnia sementara atau transien ini insomnia yang berlangsung beberapa malam dan biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang berlangsung sementara dan biasanya menimbulkan stres dan dapat dikenal dengan mudah oleh pasien sendiri. Kemudian insomnia jangka pendek yakni gangguan tidur yang terjadi dalam jangka waktu 2-3 minggu. Kedua jenis insomnia ini biasanya menyerang orang yang sedang mengalami stres, berada di lingkungan yang ribut ramai, berada di lingkungan yang mengalami perubahan temperatur ekstrim. Kemudian insomnia kronis. Insomnia kronis ini kesulitan tidur yang dialami hampir setiap malam selama sebulan atau lebih. Salah satu penyebab kronik insomnia yang paling umum adalah depresi. Penyebab lainnya bisa berupa artritis, gangguan ginjal, gagal jantung, dan masih banyak lagi. Kemudian ada insomnia kronik, disebut juga insomnia psikofisiologik persisten. Insomnia ini dapat disebabkan oleh kecemasan. Selain itu dapat terjadi akibat kebiasaan atau pembelajaran atau perilaku maladaptif di tempat tidur, misalnya pemecahan masalah serius di tempat tidur, kekhawatiran, dan lain-lain. Kemudian terakhir insomnia idiopatik. Insomnia idiopatik adalah insomnia yang sudah terjadi sejak kehidupan dini. Kadang-kadang insomnia ini sudah terjadi sejak lahir dan dapat berlanjut selama hidup. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama yaitu perasaan sulit tidur, bangun terlalu awal. Yang kedua wajah terlihat kusam. Yang ketiga mata merah hingga timbul bayangan di daerah bawah mata. Kemudian lemas, mudah mengantuk, resah dan mudah gelisah, sulit berkonsentrasi, depresi, gangguan memori, dan gampang tersinggung. Kemudian selanjutnya komplikasi insomnia itu ada beberapa. Yang pertama efek fisiologis, karena kebanyakan insomnia diakibatkan oleh stres, terdapat peningkatan noradrenaline serum, peningkatan ACTH, dan kontrol, juga penurunan reduksi melatonin. Yang kedua efek psikologis itu dapat berupa gangguan memori, gangguan berkonsentrasi. Yang ketiga ada efek fisik atau somatik, itu dapat berupa kelelahan, nyeri otot,
hipertensi, dan sebagainya. 5. Kematian. Orang yang tidurnya kurang dari 5 jam semalam memiliki angka harapan hidup lebih sedikit dari orang yang tidur 7-8 jam semalam. Kemudian ada patofisiologi. Patofisiologi insomnia ini masih belum diketahui secara pasti. Namun beberapa mekanisme neurobiologi dan psikologi telah dianjurkan. Salah satu model yang digunakan untuk menjelaskan patofisiologi insomnia adalah neurokognitif. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah meminta pasien untuk membuat sleep log, yaitu catatan mengenai informasi, pola, dan kualitas tidur yang dialami pasien secara subjektif. Selain itu, penegakan diagnosis. Catatan ini juga bermanfaat untuk monitoring respon terapi. Selanjutnya ada penelaksanaan medis. Yang pertama ada terapi relaksasi, terapi tidur yang bersih, terapi pengaturan tidur, terapi psikologi atau psikiatri, CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, mengubah gaya hidup. Selanjutnya ada asuhan keperawatan gerontik. Yang pertama dari pengkajian itu dimulai dari identitas pasien, nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, agama, status perkawinan, tinggi badan, berat badan, terus penampilan umum, ciri-ciri tubuh, alamat, orang yang dekat dihubungi, hubungan dengan klien, dan riwayat keluarga. Yang kedua itu ada genogram, keterangan, riwayat pekerjaan, riwayat lingkungan hidup, kesehatan saat ini, status kesehatan yang lalu, ADL, activity daily living. Itu yang pertama berdasarkan index CATS. Kemudian ada pengkajian status fungsional untuk mengukur kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri diukur dengan indeks CATS. Kemudian status kognitif dan afektif, pengkajian status mental gerontik, mengidentifikasi kerusakan intelektual menggunakan short portable mental status kuesioner atau SPS-MPQ untuk mendeteksi adanya dan tingkatan kerusakan intelektual. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Di sini saya mengambil diagnosa gangguan pola tidur yang pertama, yang kedua ansietas. Kemudian masuk ke perencanaan keperawatan, diagnosa gangguan pola tidur, SLKI setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam diharapkan SLKI pola tidur ekspektasi membaik. Dengan kriteria hasil, yang pertama keluhan sulit tidur, yang kedua keluhan sering terjaga, keluhan tidak puas tidur, keluhan pola tidur berubah, keluhan istirahat tidak cukup. Kemudian ada psiki, intervensi plan psiki di sini yaitu dukungan tidur, observasi, identifikasi pola tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur atau fisik dan psikologis, identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur, misalnya kopi atau alkohol. Kemudian identifikasi obat tidur yang dikonsumsi, terapeutik, modifikasi lingkungan, misalkan pencahayaan, bisingan, suhu dan tempat tidur. Kemudian ada rasional, observasi untuk mendata masalah yang dialami pasien, untuk mengumpulkan data yang dapat mendukung dalam pemenuhan kebutuhan pasien, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pola tidur, dan untuk mengetahui efek samping yang terjadi. Diagnosa yang kedua yaitu ansietas. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan SLKI tingkat ansietas ekspektasinya menurun. Dengan kriteria hasil, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, keluhan pusing menurun, konsentrasi menurun, dan pola tidur menurun. Psikinya yaitu reduksi ansietas. Observasi yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu atau stresor. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda-tanda ansietas atau verbal dan non-verbal. Terapeutik, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Kemudian edukasi, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu, anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan, dan latih teknik relaksasi, kolaborasi, pemberian obat anti ansietas jika perlu. Itu tadi laporan pendahuluan saya tentang insomnia pada lansia di Puskesmas Jalan Gedang, Kota Bengkulu. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.